Oke, Evan, mengapa embun muncul di pagi hari dan bukan di siang hari? Karena udara di pagi hari lebih dingin dan lembab, Terus, sehingga udara lembab mengembun pada dinding kaca. dinding kaca. Apa itu pengembunan? Proses gas berubah menjadi cair. Next, share. Mengapa memasak air butuh waktu lebih lama daripada memanaskan minyak? Karena kalau jenis air lebih besar daripada minyak sehingga air membutuhkan lebih banyak energi panas. Oke. Apa itu kalori jenis? Jenis adalah kalau Jenis. Oh, jenis adalah banyaknya. Neven, kamu tahu apa itu kalori jenis? banyaknya suhu atau panas yang ada di suatu benda. Oke, sebelum tepat ya. Next, Nevan. Apa contoh gaya gesek yang dapat kita temui dalam sehari-hari yang membantu manusia dan yang menghambat aktivitas manusia? Yang membantu manusia bisa membuat benda bergerak. Yang menghambat manusia itu dapat menghasilkan panas jika bendanya digesek terlalu kuat atau cepat. Coba buat contoh yang lebih ilmiah yang menghambat manusia itu seperti apa? Yang menghasilkan panas. Contoh pemanfaatan gaya gesek yang sedang di sini. Apa contoh pemanfaatan gaya gesek? Dapat membantu manusia berjalan. Contoh kerugian dari adanya gaya gesek? Jika lantainya terlalu licin, manusia bisa jatuh. Oke, Felicia. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Konduktor adalah bahan yang bisa mengantarkan panas, contoh logam. Sedangkan isolator adalah bahan yang sulit mengantarkan panas, contoh karet. Kenapa memasak air butuh waktu lebih lama daripada memanaskan minyak? Karena air memiliki kalori jenis yang besar. Dibanding minyak. Oke, so apa itu kalori jenis? Kalori jenis adalah kemampuan zat untuk menyimpan energi Oke. Kalori jenis. Mengapa embun muncul di pagi hari dan bukan di siang hari? Karena di pagi hari lebih dingin dan lebih sedikit kendaraan yang mengeluarkan polusi. Jadi hubungannya? Jadi masih belum terlalu panas di pagi hari. Iya, hubungan embun yang muncul di pagi hari dengan suhu yang dingin itu apa? Karena pengembunan adalah proses dari gas menjadi cair. Kemudian? Cah. Baca. Pengembunan itu proses dari gas menjadi cair. Hubungannya dengan suhu yang dingin apa? Gasnya menjadi cair karena suhunya terlalu dingin. Sharon, mengapa orang di dalam bus yang bergerak tampak diam bagi penumpang lain, tetapi tampak bergerak bagi orang yang di luar bus? Karena titik acuannya berbeda sehingga orang yang di dalam melihat
orang di dalam diam, sedangkan orang di luar bus lihat orang di dalam bus bergerak. Oke. Ini dilihat dari titik acuan berarti. Oke, sebutkan dua contoh pemanfaatan. Sebutkan contoh pemanfaatan gaya gesek dan contoh kerugian yang terjadi karena adanya gaya gesek. Pemanfaatannya digunakan untuk menghentikan sebuah kendaraan yang mengalami remblong dan menghentikan sebuah benda ketika bergerak sangat cepat. Contoh kerugiannya adalah jika sebuah mesin motor tidak diberikan pelumas, maka bagian mesin motor akan rusak karena gesekannya terlalu banyak. Jadi mengapa memasak air butuh waktu lebih lama daripada memasak minyak? Karena kalau jenis air lebih besar daripada kalau jenis daripada minyak. Oke, semakin besar kalau jenis maka Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memanaskannya. emang apa itu kalau jenis? Kalau jenis adalah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan sebuah benda. Panas yang dibutuhkan untuk memanaskan sebuah benda semakin besar kalau jenisnya, semakin banyak panas yang dibutuhkan. Oke. Sharon, jelaskan perbedaan konduktor dan isolator. Konduktor adalah barang yang mudah menghantarkan panas atau listrik. Isolator contohnya besi. Isolator adalah benda yang mudah yang tidak gampang menghantarkan panas atau listrik, contohnya kayu. Mengapa orang yang duduk di dalam bus yang bergerak tampak diam bagi penumpang lain, tetapi bergerak bagi orang yang di luar bus? Karena ada gerak relatif yang bergantung pada titik acuan suatu penglihatan. Oke. Jadi, apa titik acuan bagi penumpangnya di dalam yang melihat penumpang lainnya diam? Mereka melihat penumpang yang di dalam diam karena mereka juga ikut bergerak bersama bisnya. Tetapi yang di luar melihatnya bergerak karena bis itu berjalan tanpa mereka. Share. Sebutkan contoh pemanfaatan gaya gesek dan juga kerugian yang terjadi akibat adanya gaya gesek. Felicia, pemanfaatan gaya gesek dan kerugian yang terjadi akibat adanya gaya gesek. Gaya gesek dapat membantu kita saat berjalan atau berlari. Oke, berjalan atau berlari. Kemudian kerugiannya Dan yang merugikan saat gesekan terlalu lama pada mesin, maka mesin akan kelamaan akan uas atau kelopor. oke. Jadi mengapa embun muncul di pagi hari bukan siang hari? Karena suhu di pagi hari lebih dingin dibandingkan suhu di siang hari. Suhu di siang hari lebih panas. Kenapa orang dalam bus yang bergerak tampak diam bagi penumpang lain, tetapi tampak bergerak bagi orang yang di luar bus? Karena adanya gerak relatif, gerak yang tergantung pada titik acuan. Oke, dijelaskan lebih detail. Titik acuan. Jadi, bagaimana orang bisa mengatakan kamu bergerak, kamu tidak bergerak dengan menggunakan titik acuan yang kamu bilang? Di dalam penumpang, dalam bus, satu penumpang, apa yang dijadikan yang titik acuan? Oke. Evan, mengapa memasak air butuh waktu lebih lama daripada memanaskan minyak? Karena kalori jenis air lebih besar dibandingkan kalori jenis minyak. Apa itu kalau jenis? Banyaknya suhu panas yang berada di suatu benda.
banyaknya suhu panas yang dibutuhkan untuk memanaskan bendera. Apa itu konduktor? Konduktor dan isolator. Konduktor dapat mengantarkan panas dengan mudah, contohnya logam atau besi. Isolator sulit untuk mengantar panas yang ada di suatu benda, contohnya kayu. Oke, mengapa embun muncul di pagi hari dan bukan di siang hari? Karena pagi hari lebih dingin dibandingkan siang hari, sehingga ketemu titik Ya? Sehingga titik dah. Oke. So, coba sebutkan contoh pemanfaatan gaya gesek. Gaya gesek dapat membantu kita untuk berjalan dan berlari. Oke. Evan, mengapa orang yang di dalam bus yang bergerak tampak diam bagi penumpang lain, tetapi tampak bergerak bagi orang yang di luar bus? Karena titik acuannya berbeda. Apa titik acuan mereka? Titik acuan para bus daripada orang yang di luar bus. Iya, apa titik acuannya? Busnya. Itu kan ada dua kejadian. Ada satu kondisi tampak bergerak, ada satu kondisi yang tidak kelihatan bergerak. Titik acuan mereka sama? Iya. Iya, jelaskan. Titik acuan orang yang ada di dalam bus itu tetap diam karena mereka berada di dalam bus. Sedangkan yang di luar Titik acuannya apa? titik acuannya diam, Titik acuannya diam. tidak bergerak. Titik acuannya tidak bergerak. Kemudian Orang yang di luar bus titik acuannya bergerak. saya sedang bertanya tentang apa titik acuannya sekarang, bukan kondisi titik acuannya. Apa titik acuannya? Orang yang dalam bus dan di luar bus. Orang yang dalam bus dan di luar bus. Oke. Jackson, sebutkan contoh pemanfaatan gaya gesek dan kerugian satu contoh pemanfaatan gaya gesek dan satu contoh kerugian dari adanya gaya gesek. Contoh dari gaya gesek adalah membantu manusia berjalan. Sedangkan kerugiannya seperti mengurangi energi ataupun saat bergesekan akan menghasilkan panas. Stephen, mengapa orang yang di dalam bus, kenapa orang yang duduk di dalam bus bergerak tampak diam bagi penumpang lain, tetapi tampak bergerak bagi orang di luar bus? Karena adanya gerak relatif tergantung pada titik acuan. Oke, jadi dalam dua kondisi itu apa titik acuan mereka? Titik acuannya adalah orang yang di dalam bus. Sebentar, kita bicara tentang penumpang A yang berada di dalam bus. Apa titik acuannya? Bus. Dia berada di dalam bus, jadi titik acuannya bus itu sendiri. Kalau orang di luar bus, apa titik acuannya? Ya di mana? Di daratan maksud. Titik acuannya apa? Titik acuan itu, kalian tahu konsep titik acuan itu apa? Apa titik acuan? Titik tempat di mana orang berada. Oke, titik acuan itu titik panduan atau titik kamu melihat benda. Oke. Tidak di luar bus. Jadi kalau orang di luar bus apa titik acuannya? Bus. Bus itu sendiri. Oke, bus itu sendiri, titik acuannya bus itu sendiri. Kalau di dalam bus, apa titik acuannya? Ya orang di dalam bus kan bisa ada sendiri. Enggak satu. George, apa itu konduktor dan apa itu isolator? Konduktor adalah bahan yang dapat mengantar panas ataupun listrik. Salah satu contohnya adalah logam dan kayu. Logam dan kayu. Kayu konduktor atau isolator?
Sileng. Konduktor. Konduktor. Oke, isolator itu apa? Isolator menghentikan arus panas dan listrik. Salah satu contohnya adalah karet. So, mengapa memasak air membutuhkan waktu yang lebih lama daripada memanaskan minyak? Karena kalau jenis airnya juga dari beberapa lainnya termasuk Oke. Apa hubungan kalori jenis dengan memanaskan minyak? Oke. Kita bicara tentang apa itu kalori jenis. Apa itu kalori jenis? Apa itu kalori jenis? Banyaknya panas untuk banyaknya panas yang diterima oleh suatu benda. Itu aja. Oke, jadi jawaban pertama sudah benar karena massa kalori jenis dari air lebih besar daripada kalori jenis minyak. Mengapa embun muncul di pagi hari dan bukan di siang hari? karena pagi hari rasa tinggi dan terbentuklah uap air yang Mengembun itu apa? perubahan zat cair ke Ya, perubahan apa? Perubahan zat apa? Perubahan zat gas ke cair atau perubahan zat cair ke gas? Gas ke cair. Kalau cair ke gas, penguapan. Oke, Karen. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Contohnya? Ileng, sebutkan contoh pemanfaatan dari itu. Magnetisme menciptakan pergerakan. Kemudian problemnya adalah geodesi bisa menghambat. Pemanfaatannya. Berikan contoh detail atau contoh bagaimana kita memanfaatkan gaya geser. Keuntungan menciptakan pergerakan. Kalau kerugian dari adanya gaya geser, menghambat. Mengubah pergerakan yang berlebihan menjadi panas. George, mengapa embun muncul di pagi hari dan bukan di siang hari, George? Karena suhu di pagi hari rata-rata lebih dingin daripada di siang hari. Oke. Stephen, mengapa memasak air butuh waktu lebih lama daripada memanaskan minyak? Karena kalori jenis air lebih tinggi daripada minyak. Oke. Kamu bisa jelaskan apa itu kalori jenis? Kalori jenis adalah kalau pada persatuan, kalau kapasitas kalori itu untuk semua. Oke. Kamu bisa jelaskan kenapa orang yang di dalam bus yang bergerak tampak diam bagi penumpang lain, tetapi tampak bergerak bagi orang yang di luar bus? Dikarenakan oleh gerak relatif, yaitu gerak yang tergantung kepada titik acuan. Oke. Titik acuan dalam kasus pertama di mana orang tampak diam itu apa titik acuannya? Bus. Titik acuannya ada di luar bus atau di sekitar. Gitu. Jelaskan apa perbedaan antara konduktor dan isolator? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan mudah, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya? Contoh konduktor adalah seperti logam atau besi, sedangkan contoh isolator adalah
seperti kayu atau plastik. Oke, Stephen, mengapa embun muncul di pagi hari dan bukan di siang hari? Karena pagi hari itu lebih dingin dan lebih lembab. George, jelaskan contoh pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan manusia. Membantu kita untuk bergerak di suatu tempat ke tempat lain. Oke, kemudian kerugian dari adanya gaya gesek. Dapat membohongi, Sorry? dapat membohongi. Dapat? Bisa? Elaine? Mengapa orang yang duduk di dalam bus yang bergerak tampak diam bagi penumpang lain, tetapi tampak bergerak bagi orang di luar bus? Disebabkan tidak energi tergantung mengenai Tergantung? Tergantung? Pengamat, tergantung pengamat. Oke, apa itu konsep gerak relatif yang kamu tahu itu apa? Gerak relatif apa itu gerak relatif? Apa? Gerakan tergantung. Oke, gerakan tergantung pengamat itu ya jawabannya ya. Oke, Karen, jelaskan mengapa contoh pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Kerugiannya? Menghambat? George, kenapa memasak air butuh waktu lebih lama daripada memanaskan minyak? Karena kalau jenis air lebih tinggi daripada minyak. Stephen, contoh pemanfaatan gaya gesek? Contoh pemanfaatan gaya gesek adalah gaya gesek dapat memberikan kita dapat bergerak, dan kekurangannya itu adalah jika sebuah mobil kekurangan oli, mobil